Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Suci Muterosa dengan NIM 7100250011. Saya Aliful Iksan dengan NIM 7100250013. Saya Imam Wiraguna dengan NIM 7100250010. Kami dari kelompok 3, kelas 1 ingin mempresentasikan tugas proyek perpetaan PBL 1 oleh dosen pengampu Ibu Septi Wulandari, STMT. Jadi kita akan mempresentasikannya sekarang. Jadi yang pertama untuk tahapan atau langkah-langkahnya di sini masukkan data yang telah diberikan ke dalam Excel, yang dimana data yang telah diberikan oleh dosen pengampu sendiri yaitu Bu Septi. Terus langkah yang kedua, salin plot koordinat yang sudah diolah datanya ke dalam worksheet baru. Lalu untuk langkah ketiga, ekspor filenya menjadi file CSV atau comma delimited. Untuk langkah selanjutnya itu langkah keempat, masuk ke ArcGIS, lalu masukkan data CSV tadi dengan cara itu add data dan pilih data yang sudah diubah datanya menjadi CSV. Untuk langkah kelima, masuk ke display XY data, lalu edit sistem koordinatnya menggunakan WGS 1984 UTM zone 49S. Setelah mengganti koordinatnya dengan sistem tersebut, langsung klik OK dan nanti akan muncul titik-titik seperti yang digambar. Untuk langkah selanjutnya, ekspor data file CSV yang tadi. Untuk langkah selanjutnya, buat save file baru dengan nama IUP. Itu fitur tipe yang menggunakan fitur tipenya yaitu polygon. Dan jangan lupa klik edit, dan untuk titik koordinatnya menggunakan WGS 1984 dan zone 49S. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan edit fitur, lalu ke create fitur dan ganti IUP-nya menjadi polygon. Nanti bisa dilihat di langkah-langkahnya. Lalu setelah di create fitur, di sini tinggal kita hubungkan dari setiap titik P1 sampai P6 sehingga menjadi polygon seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu masuk ke ArcToolbox, yang dimana setelah kita klik ArcToolbox, lalu kita cari yang namanya Spatial Analysis Tools. Setelah diklik Spatial Analysis Tools, lalu kita klik lagi Interpolation. Nanti di Interpolation ada yang namanya Top to Raster, jadi langsung klik 2 kali aja di Top to Raster. Untuk langkah 11, langsung saja buat garis kontur dengan membuka ArcToolbox lagi. Langsung kita cari yang 3D Analysis Tools. Setelah mengklik 3D Analysis Tool, langsung saja ke Raster Surface, lalu pilih yang kontur. Lakukan hal yang sama dengan kontur minor maupun mayor. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk membuat smooth line-nya, maka masuk ke ArcToolbox lagi, lalu ke Cartography Tools, langsung ke Generalization, langsung yang pilih saja yang smooth line. Jadi di sini smooth line ini kita membuat garis mayor dan minornya supaya lebih kelihatan halus. Mungkin langkah selanjutnya lagi di sini kita sesuaikan warna garis kontur minor dan mayornya. Jadi di sini kita sesuaikan saja dengan warna dan apa yang kita mau. Terus langkah selanjutnya tinggal buat layout dengan rapi dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu masing-masing. Jadi di sini ini adalah hasil dari peta kami. Jadi mungkin ini untuk langkah-langkahnya. Baik, ini adalah hasil perhitungan yang sudah kita olah dengan Excel. Ini hasil data yang sudah kita buat dengan data Excel tadi. Baik, untuk memperjelas langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, lebih jelas lagi jika kita melihatnya dengan video. Mari kita tonton.
Yang pertama kita akan memasukkan data XYZ-nya dengan menggunakan data yang sudah diberikan oleh dosen untuk per kelompok. Kita masukkan. Nah, jika sudah, bagian untuk plot koordinatnya itu kita salin. Lalu kita buat workbook baru, kita paste. Jadi tinggal disesuaikan saja. Setelah itu kita save dengan format file CSV. Jika sudah kita save, kita masuk ke ArcGIS, kita add data, masukkan data CSV yang sudah kita ekspor tadi. Nah, kita display EKY datanya, bagian Z field kita ubah jadi Z, lalu sistemnya kita gunakan sistem UTM Zone 49S. Setelah itu kita ekspor data. Data yang tadi kita remove saja, data yang sudah diekspor, lalu kita aktifkan label future-nya agar terlihat titik-titik poligonnya. Lalu di bagian katalog kita buat lagi save file baru. Usahakan buat di folder yang sudah untuk emang kita sediakan buat tugas ini. Save file, kita buat view. Feature type-nya ganti jadi polygon, sistemnya sama. Setelah itu kita start editing, masuk ke bagian create feature, kita tekan iup tadi polygon, lalu kita hubungkan dari titik P1 hingga titik P6 nya secara berurutan. Di bagian P1 double klik untuk menyelesaikannya, lalu save edit dan stop editing. Lalu untuk warnanya kita nonkan aja, outline colornya kita ubah menjadi warna merah karena iup itu identik dengan warna merah. Kita tebalkan aja, lalu kita masuk ke bagian ke bagian interpolation, topo raster, masukkan data yang tadi, fieldnya ganti field Z, type-nya point elevation, langsung klik OK saja. Setelah muncul ini, nanti kita akan membuat garis konturnya teman-teman. Untuk garis kontur, masuk ke 3D Analysis Tool, lalu Raster Surface dan Kontur. Input rasternya gunakan topo yang sudah kita ekspor tadi.
ganti nama filenya, file mayor. Jika ada kesalahan seperti itu berarti kita sudah punya file dengan nama yang sama, jadi usahakan diubah aja. Kontur intervalnya 10. Lalu lakukan hal yang sama dengan kontur minor tadi. Kontur intervalnya ini harusnya kontur interval itu kontur mayor dibagi 5. Tapi karena jika kita buat kontur minornya itu 2, dia akan terlalu sempit sehingga petanya itu nanti tidak jelas teman-teman. Jadi kita menyesuaikan saja. Setelah itu, agar garis konturnya terlihat lebih rapi, garis konturnya kita bikin lebih smooth dengan menggunakan fitur smooth line. Ke cartography tools, lalu generalization dan smooth line. Kita masukkan data yang pertama itu data yang kontur mayor, smoothing tolerance-nya 100 meter teman-teman. Nah, dan lakukan hal yang sama untuk kontur minornya. Jika sudah, matikan tampilan minor dan mayor yang pertama tadi. Untuk mayor smooth line dan minor smooth line-nya kita ganti layernya menjadi yang paling atas agar terlihat lebih jelas. Iup juga. Setelah itu sesuaikan saja warnanya teman-teman. Garis kontur mayor kita buat lebih sedikit tebal dan jelas untuk memperbedakannya, sedangkan minor agak lebih sedikit kecil. Lalu setelah itu sudah, dan kita untuk layoutnya kita menyesuaikan saja dengan ketentuan yang sudah diberikan dosen. Nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Oke. Lalu ini untuk kendala kami dalam mengerjakan proyek ini, yang pertama ada garis konturnya terlalu rapat sehingga peta sulit dibaca dan detail medan tampak bertumpuk. Hal ini biasanya terjadi pada daerah yang sangat curam atau ketika interval kontur terlalu kecil. Untuk solusinya itu bisa ikuti seperti cara saya yang tadi, ubah kontur interval jadi lebih besar, misalnya dari 1M jadi 5M atau 10M sesuai kebutuhan. Gunakan skala ya dan tampilan yang lebih besar serta atur simbolisasi garis kontur agar tidak terlalu tebal. Kendala yang kedua ada di kesalahan saat proses digitalisasi kontur atau fitur topografi. Solusinya dengan melakukan pengecekan ulang, editing, dan validasi hasil digitalisasi secara berkala. Itu saja presentasi dari kami teman-teman. Jika ada kesalah kata atau kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Udah dikat aja nanti bagian itu, Cok.